Kayak gue merasa kalau anak muda zaman sekarang lebih udah terpapar gitu karena banyak Lebih informasi, lebih banyak konten, jadi mereka nggak denial. Tapi kayak generasi yang lebih tua gitu ya, apalagi maksudnya gue bisa bilang generasi gue yang almost 40 Millennials. Kita kan enggak ya justru ya, beda generasi. Millennials itu menurut gue kayak beberapa gitu ya masih banyak yang gue temui itu masih denial gitu, kayak keadaan gue tuh baik-baik aja, gue tuh nggak butuh financial planning. Halo, gue Tea dan balik lagi dengan Life Talk. Hari ini kita akan membicarakan mengenai financial planning dan kita udah ada dua speaker hebat di samping gue, yaitu halo, gue Astrid Rahmadina, bisa dipanggil Acit. Di financial planning ini gue udah start sebenarnya journey-nya dari 2018, tapi kayak mulai professionally menjadi financial planner itu sejak 2021. Halo, aku Jessica dan orang biasanya panggil aku Jesu. Sebagai financial planner sendiri udah dari tahun 2021, jadi jalan 4 tahun. Oke, keren-keren kan, udah pengalaman semua. Nah sekarang tuh gue pengen tanya, sebenarnya kalian tuh ada momen apa ya, kayak hit buttonnya akhirnya kalian tuh berkecimpung di dunia financial planning tuh gimana? Siapa mau duluan, Acit atau mau Jessica? Oke, Jesu. Hit buttonnya ya, mungkin sebenarnya spesifik hit button tuh mungkin nggak ada ya, tapi emang ada satu kayak spesifik pengalaman dulu waktu kecil. Ya nggak kecil-kecil amat sih. Papa gue tuh meninggal waktu di tahun umur 2016, jadi udah lumayan lama ya, 9 tahun sih actually. Nah waktu dia meninggal itu baru tahu gitu kalau ternyata dia ninggalin utang. Dan parahnya lagi at that time itu aku sama adek aku tuh baru tahu kalau rumah yang tempat kita tinggalin itu ternyata udah pernah digadain untuk jaminan utang itu tuh sendiri gitu. Jadi beberapa tahun terakhir sebelum dia meninggal ternyata tuh kita nyewa gitu sama si yang ngasih utangnya itu gitu. Jadi di situ mungkin gue sadar gitu ya kalau ternyata tuh personal finance, financial planning tuh penting juga gitu, dan jangan sampai kita nutup-nutupin hal kayak gitu sama anak-anak kita sendiri. Ya, intinya lo nggak pengen apa yang kejadian di lo tuh keulang lagi di kedepannya gitu ya. Iya betul. Oke, kalau Acit gimana Acit? Jadi kalau gue itu tadi kan gue bilang 2018 ya. Jadi awalnya itu adalah sebenarnya di 2016 itu gue sempat kena layoff gue yang pertama. Oke. Nah terus di kala layoff itu pokoknya intinya I made like very bad decisions. Terus udah gitu intinya terjerat utang kartu kredit gitu kan. At the same time kena layoff pula gitu. Nah terus jadi kayak lumayan stres lah di masa itu. Nah di 2017 itu akhirnya ketika gue dapat kerja lagi ya tentunya beresin utang-utang ini dulu gitu kan. Nah tapi ternyata tuh gue merasa kayak ngeberesin utang kartu kredit itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi kayak ini udah gue bayarin dari gaji gue gitu kan, udah dapat kerja lagi nih, gue udah bayarin banyak banget dari gaji gue, kok tapi nggak lunas gitu loh, kayak never ending story ya. Benar, jadi kayak pusing banget gitu. Nah akhirnya ketika udah lebih settle, kayak maksudnya kayak ini ternyata udah benar-benar nggak bisa nih, gue harus kayak gue butuh professional help. Nah makanya di 2018 itu gue decide akhirnya gue hire financial planner. Jadi pertamanya malah gue hire financial planner dulu. Nah tapi si financial planner gue ini di 2020 itu ketimpa masalah gitu ya. Nah terus pas ketimpa masalah itu gue kayak wah gila, kayaknya kalau misalnya gue harus rely on someone else, gue nggak ngerti apa-apa soal financial planning ini sendiri gitu, kayaknya nih tidak sustainable gitu ya buat gue ke depannya, maksudnya kehidupan keluarga gue. Jadi akhirnya di 2020 itu pula, jadi sebelum si financial planner gue bersama, gue juga kena layoff lagi yang kedua kali. Nah, jadi ada banyak ya, tapi yang kedua ini tidak terlalu stres karena udah lebih tadi kan gue udah hire financial planner, jadi gue tuh nggak se-stres yang sebelumnya gitu. Jadi kayak udah lebih ready lah gitu. Nah terus akhirnya gue decide kayak oh yaudah gue ambil sendiri sertifikasinya. Jadi gue ambil certified financial planner di 2020, dan sejak 2021 itu emang gue
namanya mulai ngambil klien gitu. Jadi tuh awal mulanya adalah karena terjerat hutang kartu kredit ya, terus udah gitu gaji tidak cukup ya ternyata untuk bayar itu semua, terus agak enek juga ya kayak kerja lama tapi kok aset nggak berkembang. Nah jadi ya kayaknya memang harus ya butuh dihitung gitu, kalau enggak ya akan habis terus gitu berapapun yang lo hasilin. Berarti ibaratnya kayak skenario di financial planning itu udah kalian rasain ya dari yang utang lah, pegadaian segala macam gitu ya. Oke, menarik banget ya. Oke. Nah, terus di sini sekarang kita kayak ngomongin gimana cara kita mengontrol keuangan nih. Menurut kalian tuh first step-nya how to control your financial situation tuh gimana? Siapa mau duluan nih? Tetap Jesu. Oper terus. Konsisten loh dia. Oper terus biar kayak Oke, gimana Jesu? Kalau first step ya, first step yang paling basic itu menurut gua pastinya lo harus tahu dulu sih kayak income lo seberapa, mungkin kan ada dari berbagai macam pendapatan gitu ya. Terus expenses lo paling terutama gitu. Kadang kita kayak spend tapi nggak sadar kalau ternyata besar pasak daripada tiang gitu. Abis itu dari situ baru kalian bisa lihat kan kira-kira tuh seperti apa income dan expense-nya, baru abis itu bikin budgeting gitu. Itu basic banget sih. Oke. Tapi itu aja nggak semua orang lakuin kan ya? Karena memang ya yang paling susah itu adalah dapetin datanya itulah, kayak ngumpulin nyatet expensesnya berapa dan segala macem gitu. Biasanya kebanyakan orang denial. Oke. Nah, Acit gimana nih kalau Acit nih? Kalau gue itu menurut gue financial planning itu utamanya adalah punya pendapatannya dulu, ada uangnya dulu sebenarnya menurut gue. Good point. Ya, Benar. ada Kalau nggak apa dulu. yang mau Nah, di apa yang mau planningin ya? Benar. Jadi harus ada uangnya dulu. Benar, setuju. Nah, terus at the same time jadi uang ini tuh contoh ya misalnya ya kalau orang bekerja ya definitely tahu lah ya dapat dari gaji, dari komisi, insentif, whatever gitu. Tapi kalau misalnya ibu rumah tangga contoh misalnya dan yang bekerja adalah pasangan misalnya gitu. Ya uang yang dikasih suami lo gitu sebenarnya itu adalah pendapatan lo. Nah, itu yang bisa dikelola kan sebenarnya. Nah, pengelolaannya ini gimana, sama tadi kayak Jesu bilang ya lo harus tahu dulu gitu. Jadi pendapatan yang uang yang lo bisa kelola ini nilainya berapa. Setelah itu lo tahu juga expenses lo, pengeluaran lo itu berapa gitu. Karena kalau misalnya nggak tahu gitu kan, ya apa yang mau dikelola gitu, balik lagi karena bingung gitu kan. Jadi perlu pencatatan. Nah, pencatatan itu adalah apa? Budgeting. Jadi kalau financial planning, apa yang pertama kali harus disediain itu adalah, kalau orang bilangnya dana darurat, lalu kalau menurut gue bukan. Yaitu adalah satu, income-nya dulu, tahu pengeluaran, dan ketiga adalah tidak denial sama cash flow dan budgeting lo. Basically ya, in order for you to know where you're going, you kinda have to know where you are at this moment gitu kan. Benar. Berarti kalau gue boleh recap nih ya, berarti first step-nya itu lo harus mapping dulu nih ya sebenarnya financial situation lo gimana. Betul. Kayak income-nya ada atau enggak, expenses-nya gimana, terus deh gitu lo detailing, lo bikin budgeting-nya gitu ya. Untuk tahu, terus nanti mungkin lo making plan ya kan, kayak nanti next mau gimana segala macem gitu ya. Oke. Dan itu berarti kalian semua udah terapin nih? Gue udah definitely udah ya. Tapi jujur kalau pencatatannya mungkin kadang nggak diligent. Tapi gue tau lah kayak secara garis besar budgetingnya tuh kayak gimana gitu. Yang penting itu ya, tahu gimana mulainya ya. Jadi gue tambahin, jadi kalau misalnya kayak budgeting itu sebenarnya orang tuh kayak pencatatan, orang tuh merasa kayak oke, gue diligently mencatat setiap bulan. Sebenarnya menurut gue it's very unnecessary lo mencatat setiap bulan, karena lo bukan akuntan. Betul. Ya kan, jadi lo lagi mau financial planning, tapi lo bukan menjadi akuntan atau editor ya di sebuah perusahaan. Tidak. Jadi yang perlu lakukan adalah sebenarnya mencatat aja, perlu cuma paling 2-3 bulan lo catat, dari situ lo bikin average aja sebenarnya. Kayak tadi kan kita kan pengen tahu kan sebenarnya untuk kita melakukan si financial planning, contoh misalnya biaya makan gitu. Kalau misalnya kita nanya budgetnya berapa sih tiap bulan, orang tuh suka ngomong kayak sekian juta cukup nih, padahal pada kenyataannya selalu lebih, alias bocor alus lah kita sebutnya gitu kan. Nah, itu adalah ya lo catet deh tuh in detail berapa misalnya selama 2-3 bulan, abis itu lo bikin on average gitu kan. Tadi kan lo udah bilang kayak oke, contoh ya misal habis 5 juta, lo bikin lah tuh budgeting tadi 5 juta, tapi ternyata setiap bulan selalu habis 6,5 juta, maka budget tersebut harus di-adjust jadi 6,5 juta, karena lo mau utak-atik kayak gimana ternyata emang nggak cukup 5 juta gitu. Jadi harus realistis menurut gue ketika budgeting. Makanya
penting untuk tidak denial. Oke, ketika itu ya, nggak melakukan denial. financial planning. Berarti gitu. dari yang tadi tambahannya itu kita harus sebenarnya nggak necessary untuk kita frequently yang sebulan atau gimana. Iya. At least kan regularly kita cek ya. Benar. Baru abis itu kita adjust gitu kan ya supaya ini oke. Dan ada cara yang lebih gampang juga, Cit, ya kan? Masukin ke kantong-kantong. Betul, masukin Kantong kantong. Karena kan apa nih? banyak tuh Kantong kayak- Doraemon atau kantong apa nih? Pengennya begitu, tapi tidak terjadi. Coba gimana Jess kalau Kan boleh sekarang jelasin. banyak tuh digital bank gitu Oh, yang bisa ya. disisihin kantong-kantongnya. Jadi ya begitu terima income tiap bulannya langsung disisihin Ya. dulu gitu. Oke. Nah, berarti teman-teman di sini kita tahu ya kalau ternyata tuh nggak seharus yang tradisional itu nulis-nulis kanan kiri kayak zaman dulu gitu ya. Ada sesimpel yang ya udah pakai digital bank aja segala macam. Oke. Nice info loh Jesu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi kita kan dengerin dari Jesu ada soal utang dari bapaknya gitu ya. Terus Ecet juga ngomongin utang kartu kredit. Nah, kalau kita suka dengar kan ada yang namanya good debt sama bad debt, benar ya? Utang baik atau utang sehat dengan utang tidak sehat. Itu sebenarnya maksudnya gimana sih? Boleh kayak jelasin lagi nggak sih lebih detail tuh kayak gimana maksudnya? Gue dulu gimana? Ya, monggo. Oh, sekarang dia yang menyadarkan diri. Boleh. Biar jawaban gue nggak diambil. Silakan. Itu lo yang mengelaborate. Iya. Kamu waktu di sekolah gitu ya, jawabannya suka diambil ya? Oke. Jadi good debt sama bad debt ya, utang sehat sama utang tidak sehat. Basically it's ya menurut gue sih simple ya, tapi mungkin untuk orang awam belum tentu gitu. Kalau utang sehat basically adalah lo ngambil utang untuk lo menghasilkan income gitu. Contohnya paling gampang adalah misalnya mau jalanin bisnis apa gitu, butuh modalnya. Nah itu untuk modalnya sendiri ngutang. Tapi kalau utang tidak sehat, sekarang kan banyak tuh yang kita lihat kan ngambil cicilan buat beli iPhone atau misalnya ngutang buat travel kemana gitu. Nah itu udah pasti utang tidak sehat gitu, karena ya kalau sampai kalian harus ngutang untuk hal-hal seperti itu Gaya berarti hidup lah ya, untuk gaya hidup ya. gaya hidupnya sebenarnya ya sorry to say nih belum sampai situ harusnya gitu. Oh, oke. Oke, itu berarti untuk utang yang nggak sehat sama utang sehat ya. Kalau dari Acit gimana Acit? Kalau gue balik lagi ke pencatatan lu, karena sebenarnya boleh nggak sih lo ngutang bahkan buat konsumtif? Kalau gue personally bilang boleh, karena kalau lihat Instagram gue tolong itu hashtagnya adalah mindful YOLO. Jadi kayak menurut Oke. gue ya uang tidak dibawa mati itu benar gitu kan. Jadi kayak lo harus bisa menikmati hidup, tapi ya be mindful about it. Nah maksudnya tuh gimana? Jadi utang, kalau buat gue personally utang sehat itu adalah ya lo nggak keluar dari batasan si financial planning benchmark. Kan kita ada benchmark ya. Contoh misalnya kayak utang konsumtif itu benchmarknya berapa sih? Biasanya 15% dari income lo gitu kan. Selama masih di range itu dan masih masih oke gitu ya, masih lo bisa bayar dan lain-lain ya silahkan aja. Nah terus kan ada juga tuh utang yang lo tuh maksimumnya berapa sih? Maksimumnya adalah sebenarnya 35% dari income bulanan lo gitu. 35% itu termasuk mortgage atau misalnya cicilan KPR. Oh, berarti KPR, utang Ya, lo kredit cicilan dan lain-lain iPhone totalnya nih, tuh 30% ya? 35%. Oh, 35% dari total income. Benar, Oke. bulanan. Jadi kalau misalnya udah lewat dari itu anggapannya adalah nggak sehat. Karena kemungkinan lo bisa membayar hutang itu jadi semakin kecil kalau utang itu ngegulung. Jadi makanya menjadi tidak sehat. Nah, tapi ya gue juga sepakat apa kata Jesu, sebenarnya tergantung lagi niat ketika misalnya berhutang itu ya. Maksudnya kalau misalnya dirasa, contoh ya, misalkan ini kan kita ngomonginnya personal finance, tapi kan personal finance juga ada kadang orang baru mau UMKM gitu ya, kayak gue mau mulai bisnis kecil-kecilan, gue butuh handphone yang lebih bagus misalnya untuk ngambil produk. Ya kalau dirasa memang itu penting dan bisa dinilai misalnya kayak balik modalnya kira-kira berapa lama gue bisa menambah income, which means 35%-nya naik dong maunya kalau lo kali dengan tambahan income gitu kan, ya itu monggo aja gitu. Jadi kalau gue sih sebenarnya financial planning itu nggak saklek, nggak bikin lo tuh nggak boleh ini itu jadi merki pedit, enggak, tapi adalah menurut gua lo jadi lebih mindful aja sebenarnya. Oke. Gitu. Berarti kalau si good debt itu tuh intinya lo berhutang untuk mungkin lo investasikan lagi untuk hal lain misalnya ya. Kayak tadi misalnya tadi buat usaha, benar kan Yesu ya? Atau mungkin liburan itu kan investasi ke
mental health ya, gitu kan. Yang penting tadi nggak melebihi si koridor-koridor 35% tadi itu ya. 15% kalau konsumtif jangan lupa, karena sisanya 20%-nya adalah mortgage. Oh oke. Berarti untuk yang masih punya KPR ingat ada mortgage baru sisanya baru bisa buat kartu kredit ya, gitu ya. Jangan lupa diri, tolong. Benar. Oke. Nextnya, nah di sini itu kita juga sering dengar orang ngomongin dana darurat. Wah, dana darurat orang harus punya nih segala macam. Terutama kayaknya berasanya tuh waktu COVID ya. Karena semua orang ternyata nggak realize kalau mereka tuh nggak punya dana darurat, atau bahkan yang ngerasa kayak, aduh gue bahkan nggak even tahu tuh dana darurat ngumpulinnya gimana. Nah ini tuh gimana sih menurut kalian pentingnya dana darurat itu seperti apa untuk keluarga ataupun bisnis gitu ya? Gimana tuh menurut kalian? Gue ngeliat lo, siapa tahu mau jawab dulu. Lihat-lihatan lagi nih. Boleh. Gitu. Lupa nih. Dana darurat itu actually gue punya pengalaman pribadi sih waktu COVID, dan sadar seberapa pentingnya dana darurat itu sendiri. Karena waktu COVID ya gue juga mungkin kayak kebanyakan orang ya, at that time gue masih kerja corporate dan gaji gue sendiri pun ditunda, jadi bukan di cut sebenarnya, ditunda 25% gitu. Dan actually gue juga kena layoff waktu COVID. Jadi itu common problem ya kayaknya COVID ya. Oke. Tapi at that time juga gue ngebantuin, ibaratnya kayak ngebiayain mama gue. Terus at that time dia juga punya bisnis kayak butik gitu ya, toko, tapi toko baju, dan bisnisnya itu bleeding gitu. Jadi gue sedikit demi sedikit bantu suntik modalnya untuk dia bertahan hidup dan segala macam gitu. Jadi dana darurat itu menurut gue penting banget sih, karena kita nggak akan tahu kayak sekarang ekonomi kan juga lagi kurang bagus gitu ya, not perfect health. Jadi untuk jaga-jaga aja sih gitu. Atau misalnya ada tiba-tiba ada pengeluaran dadakan yang lumayan gede gitu, misalnya uang sekolah anak atau apa? Mungkin yang gue lagi kepikiran tuh contohnya kayak mertua gue itu ya dia emang punya insurance, tapi insurance-nya itu kepentok cuma bisa punya yang Indonesia only. Nah dia itu pengen berobatnya ke Pineng gitu, ke luar negeri gitu. Jadi kan mau nggak mau suami harus keluar duit dulu, budget lebih untuk itu ya. Gitu. Nah itu bisa dipakai dari si dana darurat itu. Ya, tapi pastinya jangan lupa tuh kalau kepake pun harus segera tambah lagi gitu. Oke. Berarti si dana itu sebenarnya dana yang harus standby di certain amount ya. Betul. Yang kalau kita ambil harus dimasukin lagi gitu ya. Biasa ada ya, kalau menurut financial planning sih baiknya berapa, Cit? Baiknya adalah tergantung. Kalau single itu 3 kali pengeluaran bulanan. Oh, jadi ada ininya ya? Ada. Based on status ya. Based on status. Okay. Tapi itu sebenarnya menurut gue kayak single, terus dia gitu kan bilangnya menikah, ya kan menikah itu adalah 6 kali. Terus kalau misalnya ada anak 12 kali. Tapi sebenarnya menurut gue itu tergantung dari tanggungan lo. Kalau misalnya lo single ada tanggungan ya jangan cuma 3 kali juga gitu. Kalau bisa. Iya, kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus sebenarnya. Karena kadang kan ya itu kayak gue sendiri sandwich generation gitu, mungkin kan tanggungannya di luar keluarga inti gue, ada mama, mertua, ya kan. Iya. Kayaknya tuh gue sendiri kayak baru realize pentingnya dana darurat tuh semenjak gue married sih. Karena kan benar-benar udah nggak ada support orang tua kan, jadi kayak baru berasa gila ya kalau misalnya lo hidup sendiri tuh boncosnya kemana-mana kan. Kalau lo nggak emang reserve dari awal udah susah kan tuh. Ya oke. Kalau gue tuh dana darurat sama. Jadi gue ada case, ya tadi kan gue ceritakan gue 2 kali layoff. Jadi apa yang membedakan tadi gue bilang itu adalah ketika gue layoff pertama kali ya ada tadi ya utang kartu kredit banyak, terus udah gitu apa itu financial planning, gue gak ngerti gitu kan, kayak persetan gitu kan. Jadi itu stres banget, bener-bener kayak hampir setiap malam gue tuh nangis karena gue stres, kayak uang ada tapi ya keluar lagi. Terus udah gitu ya kalau orang bilang apa sih namanya gaji 2 koma tanggal 2 udah koma, itu beneran terjadi gitu ya. Jadi kayak abis itu makanya kenapa menurut gue membedakan ketika gue layoff kedua kalinya adalah dana darurat gitu. Karena gue punya dana darurat yang benar-benar stabil. Jadi pas orang-orang pusing pandemi, maksudnya gue bukannya jumawa songong takabur, tidak, tapi maksudnya lebih tenang karena
cash on hand untuk yang sebenarnya kan gue rencana waktu itu mau beli mobil, tapi kan sebenarnya beli mobil tuh yang nggak harus gitu lah. Itu gue punya 17 kali dana darurat. Jadi kayak gue mikir sebenarnya kayak kalau misalnya amit-amit ya, gue udah kena layoff, laki gue sampai kenapa-napa ya kita at least bisa 17 bulan tuh hidup dengan damai dan tetap bisa belanja gitu, karena gue masukin expenses belanja personal tuh benar gitu itu 17 kali. Jadi yang membedakan banget adalah si dana darurat itu gitu. Jadi lebih tenang ya. Benar. Nah sekarang kalau kita ngomongin dana darurat, idealnya tuh sebenarnya kita taruhnya itu di mana sih? Apakah di saving biasa atau sebenarnya lo bisa ke cari yang lebih menghasilkan kayak deposito atau gimana nih enaknya? Karena kan harus liquid ya kalau setahu gue ya. Betul harus liquid. Sebenarnya sih dia liquid tuh ya emang namanya juga darurat. Berarti kan lo perlunya cepet ya. Berarti kalau lo perlunya cepet harus bisa dicairkan sesegera mungkin dengan nilai yang sama dengan tujuan lo. Jadi misalnya tadi lo punya perhitungan let's say misalnya 12 kali bulanan gitu kan. Tapi kan 12 kali bulanan kalau keluarga lo gede gitu kan, dan kalau penghasilan lo gede atau expenses lo gede itu kan jadi gede banget kan. Iya, betul. Which means sayang banget kalau cuma lo endepin doang di bank. Nggak dapet apa, bunganya kan kecil banget, mohon maaf gitu. Nah, jadi biasanya di spreadnya tuh ke tergantung profil risiko. Balik lagi profil risiko ya lo senangnya di mana. Misalnya kayak lo nggak ngerti sama sekali, sebenarnya kan boleh tuh taruh misalnya kayak gue mau taruh di reksadana pasar uang misalnya gitu, tapi gue nggak ngerti cara beli reksadana gitu apa ya, taruh aja di deposito boleh. Terus tadi kan Jesu juga bilang ada bank digital. Nah bank digital tuh ada yang depositonya bahkan mingguan gitu, jadi kalau perlu dicairin cepat juga ya lo duitnya lebih cepat. Atau orang biasanya ada juga yang emas, tapi kan harga emas sekarang lagi tinggi ya. Iya betul. Jadi mau belinya aja udah ngurangin sekian banyak dari darurat. Iya, enggak sebenarnya kan menukar nilai kan. Tapi kan khawatirnya kalau misalnya udah beli setinggi ini, nanti tiba-tiba dia turun nilainya jadi nggak sama gitu kan. Jadi makanya yang dia bisa mempertahankan nilai ya kalau misalnya nggak ada ya udah paling aman ya deposito. Atau taruh di cash reserve ya, tabungan biasa tapi mungkin jumlahnya nggak harus segede itu gitu. Kalau gue sendiri sih di tabungan biasa sama deposito sih. Oh itu 50-50 itu berarti ya? Kurang lebih ya. Kalau Acit juga gitu? Gue spread, tadi gue ada tabungan, gue ada logam mulia, terus udah gitu gue ada reksadana pasar uang sama deposito. Depositonya juga gue spread, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Banyak dia kayaknya jadi gue bener-bener gue spread karena ya deposito mingguan dan bulanan ya returnnya juga beda kan, makanya betul. Ya gue spread gitu. Dan itu sebenarnya kayak emang dijaga segitu aja nilainya atau kita harus top up sih? Terlepas dari income kita bertambah, berarti kita jaganya di persentase itu ya atau gimana? Kalau tanggungannya nambah pasti harus nambah. Benar. Karena pengeluaran lo pasti nambah. Iya. Karena patokannya sebenarnya kan bukan income kan, tapi kan expenses. Ketika expenses lo makin gede, ya lo harus nambahin pengalinya gitu. Oh, that's why makanya pentingnya kita regularly financial check up ya. Betul. Buat hitung lagi nih, adjust lagi nih budgeting kita. Oke. Jadi itu gue kayak tadi kan si Jesu bilang dia dana darurat kepake karena mertuanya kan. Gue waktu itu pas lagi gue belajar si certified financial planner itu, terus gue mau ujian AC gue mati. AC di rumah, terus gue kayak wah aku tuh tidak bisa konsen kalau AC mati karena gerah gitu kan. Ya dana darurat saya pakai untuk beli AC baru. Oh baiklah. Jadi tapi nggak apa-apa, produktif kan? Iya benar. Menghasilkan klien. Gue kayak itu dana darurat fungsinya kayak gitu. Orang tuh mikirnya kayak sesuatu yang grandeur gitu kan. Kalau gue kayak nggak, AC gue mati gue harus beli AC baru gitu. Iya betul. Tapi benar yang kayak Jesu juga bilang, benar ya, maksudnya kayak tanggungan lo ternyata bukan cuma itu doang, even mertua sakit segala macam. Siapa lagi ya kalau bukan kita kan? Betul. Oke, makanya emang harus ngitung ya siapa aja tanggungan lo. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Dalam perencanaan keuangan kan biasanya kita sering mendengar banget antara nabung lah, investasi gitu kan. Cuma sebenarnya ada lagi nggak sih aspek penting selain dua hal itu yang kita perlu tahu soal financial planning? Gimana? Mungkin Acit dulu apa Jesu dulu? Gue dulu deh. Menurut gue itu adalah yang paling penting adalah manajemen risiko sebenarnya. Sebelum lu nabung atau investasi, manajemen risiko itu apa ya? Sebenarnya dana darurat itu adalah part dari lu manage risiko lo. Atau misalnya lo menghindari risiko tertentu yang lu yakin lo kayaknya nggak bisa. Contoh misalnya ketika lo mau investasi, ternyata lu lu nggak ngerti banget saham ya, lu hindarin lah gitu sampai lo ngerti ya. Maksudnya kayak sampai lo belajar lebih memahami baru lo investasi di situ. Nah tapi at the same time kalau menurut gue ada caution lagi, itu adalah
asuransi sebenarnya yang biasanya orang skip. Gue tuh selalu terngiang-ngiang di kepala gue ada meme yang tau gak sih lo orang naik tangga terus dia nge-skip beberapa tangga gitu. Iya, itu gue kayak gue pernah bikin gitu di materi presentasi financial planner gitu. Kayak kayak dana darurat, cash flow, dana darurat, asuransi, itu orang langsung ke investasi, which itu sering sekali terjadi bahkan sama klien-klien gua. Dulu gue juga begitu. Iya, karena kayak orang tuh mikirnya ngapain gua spend, misal contoh ya bayar premi, ya mendingan gue investasiin. Padahal menurut gue itu benar-benar totally separate things gitu, karena mereka serve different purpose. Kalau misalnya ya tadi investasi adalah lu melipat gandakan uang lo, ya tadi grow your aset money dan aset gitu kan. Sedangkan asuransi itu adalah proteksi manage risiko ketika lo sedang mau mengembangkan si aset lo atau uang lo gitu. Kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau gue sih selalu bilang gini ke semua klien gue, kalau lu ngerasa lu bisa manage risikonya, lu mau dan lu ikhlas, silahkan aja. Gue nggak maksa lu punya punya asuransi, karena kalau lu kan balik lagi ya, namanya manajemen risiko. Kalau lu bisa manage risikonya, sok mangga, gitu ya. Jadi gue tidak pernah memaksa. Kalau lu nggak merasa lu nggak bisa dan lu nggak ikhlas, lu udah capek ya, hard earned money, ya most of us nggak sultan ya, karena kelas menengah di Indonesia tuh besar. Jadi lo akan berusaha menghasilkan uang untuk lo kembangkan. Kalau lo nggak ikhlas uang itu suatu waktu dipakai, contoh misalnya bayar billing rumah sakit yang kayak astagfirullahalazim kan zaman sekarang gitu ya. Dan nggak bisa diestimasi loh. Bener, nggak bisa kan. Jadi kayak ya lo punya sesuatu gitu yang bisa lo budgetin. Ya adalah asuransi, lo bayar premi. Karena lo bayar billing rumah sakit, bayar sesuatu itu nggak ada di budget. Lo nggak bisa kayak bilang kayak oke, kalau misalnya aku sakit, contoh misalnya usus buntu di 2025, aku akan mengeluarkan uang 150 juta. Mohon maaf, kalau sakitnya Anda usus buntu, kalau Anda sakit yang lain, apakah Anda tahu? Tidak, ya kan? Karena itu benar-benar jackpot ya. Benar, jadi kayak apa, kapan, kita benar-benar tahu gitu. Jadi kayak gue sih selalu bilang itu adalah ya, lu manage risiko lo, kalau lu bisa silahkan aja gitu. Terus udah gitu misalnya apalagi yang kepedean, biasanya kayak gue 100% masukin kayak di saham gitu. Itu banyak banget kayak orang yang profilnya tuh benar-benar agresif gitu kan. Kayak gue masukin 100% di saham dan gak punya manajemen risiko dengan keadaan market yang seperti sekarang gitu kan, kayak yeay gitu, kayak turun. Nah jadi gue biasanya bilang kalau misalnya lo emang apalagi profil risiko lo tuh sangat-sangat agresif, sangat gue sarankan lo punya manajemen risiko yang cukup. Itu adalah asuransi yang bagus. Alasannya adalah lo balik lagi ya, kalau gue sih biasanya adalah budgeting. Jadi lo budgeting aja, lo punya uang berapa, sisanya kalau lo segitu senengnya investasi, lo investasiin. Karena lo nggak perlu pusing kalau sampai kenapa-napa, ya udah itu selalu lo punya cushion segitu. Gitu. Oke. Nah ini menarik nih asuransi nih. Sekarang kita tadi Aci tuh jawab ya, sekarang ke Jesu nih. Berarti kalau seandainya menurut lo sendiri asuransi itu kan penting ya Jesu ya berarti pastinya, ya. Nah dari lo sendiri tuh kita harus allocate berapa sih sebenarnya buat asuransi itu gitu loh, untuk di secara financial planning gitu ilmunya? Biasanya standarnya sih 10% dari income, tapi practically gue rasa sih kayaknya belum tentu sesuai gitu, karena gue sendiri ya itu tadi, karena gue ada tanggungan nyokap dan mertua, jadinya gue sama suami tuh actually udah lebih banget gitu. Dan kita makin sadar gitu, banyak banget yang bergantung sama kita, bukan cuma calon anak calon anak dan yang udah ada dulu nih yang udah ada dulu ya udah lumayan membanggakan gitu ya kan. Jadinya makin sadar lah kayak gimana nanti kalau misalnya amit-amit nih gue sampai meninggal atau suami sampai meninggal gitu kan. Meninggal itu kan nggak perlu sakit ya, mungkin bisa kecelakaan gitu. Benar-benar kita nggak tahu nih jackpotnya dapatnya apa dan kapan. Jangan sampai mereka yang bergantung sama kita tuh jadi ya gimana gitu melanjutkan hidup gitu. Gue juga kalau gue personally kayak misalnya ya gue sama suami tuh alhamdulillah kita berdua tuh nggak ada tanggungan. Jadi tanggungan kita tuh adalah satu sama lain aja gitu. Nah tapi manage risiko kayak kalau insurance apalagi misalnya kayak tadi kan Yeso ngomong soal meninggal gitu ya, asuransi jiwa. Kalau gue tuh ngeliatnya agak sedikit dari kacamata yang berbeda. Jadi kayak gue dan suami gue tuh saling mencintai satu sama lain. Terus kita lovey-dovey all the time. Nah jadi kayak apa namanya, nggak maksudnya kayak gue ya, Cid ya. Jadi kayak memanage risikonya itu adalah kayak misalnya kalau misalnya nih kan kita berdua sama-sama kerja, alhamdulillah nggak punya tanggungan. Tapi kalau misalnya sampai suami gue ini
tiba-tiba hilang dipanggil Tuhan gitu ya. Terus gue tuh nggak tahu apakah gue ready menghadapi keadaan berduka, apakah gue bisa menjadi atlet seperti sekarang yang fully function gitu kan, bisa kerja, bisa cari uang, Benar. dan kalaupun misalnya ternyata gue nggak bisa, berapa lama. Nah jadi gue memanage risiko itu sebenarnya. Jadi gue bikin ya maksudnya uang pertanggungan dan lain-lain tuh benar-benar gue hitung. Kayak sebenarnya butuhnya tuh berapa kalau gue sampai idle, misalnya kayak gue dorman aja nggak ngapa-ngapain gitu ya, jadi berkabung terus jadi couch gitu ibaratnya. potato gitu tuh akan ya gue tuh bisa hidup berapa gitu. Jadi balik lagi itu kan sebenarnya manajemen risiko kan, sebenarnya betul, risiko yang orang biasanya nggak kepikiran gitu, karena betul. orang mikirnya kalau misalnya kayak gitu ya udah gue kerja lagi, tapi ya sure gitu ya, belum tentu lo kan. yakin gitu, dan bisa emang sih gitu. financial planning itu emang very very personal ya, makanya nggak bisa tergantung kayak ya. gue nyontek shit punya lo gitu, nggak bisa. Ya depends keadaan masing-masing ya. Benar. Karena kalau di gue sendiri story-nya tuh lebih ke kayak misalnya nih bokap nyokap gue gitu ya, misalnya punya aset gitu kan, untuk ngurusnya aja biayanya belum tentu gue ada gitu kan, ibaratnya gitu kan. Jadi boro-boro mau melikuidasi tuh asetnya untuk balik nama segala macam, kita tahu kan ya pajaknya. Makanya kalau saya jalan-jalan ke Menteng tuh atau ke Kemang segala macam tuh banyak banget yang dijual di bawah NJOP karena emang mau bayar pajak aja nggak ada duitnya. Makanya di situ orang juga harus realize ternyata bukan cuma punya tanggungan, terus asuransi juga bukan untuk rumah sakit segala macam, yang disiapin untuk ngehandle asetnya aja tuh udah butuh duit gitu kan ya, di mana-mana butuh duit ya. Berarti ibaratnya itu ya pentingnya insurance ya. Cuman kalau menurut kalian itu seandainya nih ada orang yang masih bingung nih, jadi Kak aku better untuk invest dulu atau punya insurance dulu nih? Tuh, itu kan kadang orang dilema ya. Itu gimana kalian akan ngejawabnya nih? Pastinya insurance dulu lah ya, karena ya tadi kayak seperti yang Acit udah jelasin, asuransi itu ibaratnya kayak fondasi gitu. Nah sama kayak misalnya kalian mau bangun rumah gitu kan, pastinya kan harus fondasinya harus kuat dulu gitu. Makanya kenapa baiknya sih secara teori insurance itu baiknya yang diutamakan. Dan apakah kalian sudah terproteksi secara 360 derajat dari segi asuransi kesehatan, asuransi jiwa kalau perlu ya kan, ada tanggungan tadi, atau penyakit kritis gitu. Kalau sampai terkena sakit kritis, biaya hidup kan tetap jalan nih gitu. Cicilan rumah, biaya sekolah anak itu kan tetap jalan. Siapa yang akan nanggung kalau misalnya sampai pencari nafkah utamanya tuh terkena sakit kritis gitu. Setelah itu semua beres, fondasinya udah kuat, baru kalian bangun kekayaan dengan investasi. Oh oke. Jadi ini sebenarnya kayak safety netnya ya gitu. Betul. Ya. Acit juga gimana menurut Acit? Kalau gue biasanya mendapat pertanyaan malah berbeda kalau dari klien gue. Biasanya tuh klien gue nanya kayak dana darurat dulu apa asuransi dulu. Jadi kayak kalau menurut gue seharusnya dikumpulkan bersamaan. Karena ketika lo dana darurat kan sebenarnya tadi ya kayak misalnya lo bisa naruh di instrumen investasi gitu. Cuma jadi yang mana dulu ya menurut gue barengan, karena satu ya lo kan nggak bisa milih risiko yang datang ke lo itu adalah sesuatu yang bisa lo tanggung atau lo nggak bisa tanggung. Kalau lo nggak bisa tanggung kan lo transfer risikonya kemana ya, ke perusahaan asuransi. Tapi kalau lo bisa tanggung ya berarti ke dana darurat gitu. Jadi sebenarnya yang perlu disiapkan adalah itu. Dan kalau misalnya habis itu pertanyaan berikutnya, oke, dana darurat udah lumayan lebih stabil nih gitu, mana dulu nih asuransi atau investasi? Tergantung lagi, karena menurut gue gini, investasi itu kan biasanya kalau gue ke klien-klien gue itu investasi lo tuh harus ada tujuan keuangannya. Karena kalau lo nggak ada tujuan keuangannya, ngablu gitu ya, kayak oke, aku cuma menabung aja, aku invest, abis itu uangnya nggak jelas gitu dipakainya kemana. Nah biasanya tergantung itu tujuannya, jangka waktunya kapan. Kalau dekat berarti ya mungkin itu harus menjadi prioritas dulu gitu. Tapi balik lagi jangan dilupain sih proteksinya, karena apalagi kalau misalnya contoh ya yang paling gampang itu biasanya kalau seumuran kita itu kan kayak anak mau masuk sekolah gitu, SD gitu kan, gue mau nabung buat SD dulu deh gitu. Nah lu lagi OTW nabung ke uang pangkal SD yang sekarang harganya juga wow gitu kan. Lu lagi OTW nabung ke sana, terus tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu gitu, kayak misalnya zaman sekarang radang tenggorokan aja masuk rumah sakit tuh bisa 20 juta gitu ya. Ini bukti klaim dari orang-orang di sekitar gitu kan. Jadi kayak 20 juta.
contoh misalnya uang pangkal adalah 60 juta, nggak ada asuransi, ya 20 juta yang tadinya buat uang pangkal mungkin Kepake. akan kepake gitu. Benar. Nah jadi apalagi kalau nggak punya dana darurat atau udah combo gitu kan. Nah jadi makanya penting sih asuransi itu sebenarnya, karena kalau buat gue tuh enaknya asuransi, kalau gue personal ya enaknya si asuransi itu ya sebelum lo memulai yang lain-lain itu adalah karena lo tuh bisa naker sebenarnya, lo mau bayar berapa. Benar. Sebenarnya Custom enaknya ya, baik lagi tadi personal ya, jadi kita bisa customize tergantung dari kebutuhan ya. Bener, terus udah gitu jadi enak kan, karena lu ada selalu budgeting gitu. Iya, Jadi udah kebayang kayak oke, gue bayarnya nominal segini, ya udah segitu aja, nggak tiba-tiba kayak aku harus bayar asuransi 50 juta kan, enggak, kecuali di rumah sakit bisa terjadi kayak gitu. Sedangkan kan kalau asuransi ya preminya jelas di kontrak di awal gitu. Dan itu juga nggak perlu kayak overwhelm yourself kayak aduh gue belum punya ini belum punya itu, tiba-tiba kayak overwhelm gitu. Itu juga dulu gue belinya ya pelan-pelan satu-satu, step by gue step mulai ya. dari kesehatan lah, karena ya itu kan mungkin yang bisa yang paling depan mata gitu, dan paling gak bisa ketakar. Abis itu baru gue beli penyakit kritis, baru abis itu jiwa gitu. Oke. Berarti intinya dalam financial planning tuh step-stepnya dari dana darurat, investasi itu sebenarnya dipondasiin sama si safety net dari insurance itu ya, which is yang masih ketakar sama budget kita masing-masing gitu ya. Oke, good point sih. Jangan sampai kelewat tuh, biasanya orang itu kayak hobi skip aja gitu. Tapi karena buat kita tuh ya orang-orang akan lebih enak, gue butuh cari uang dapat return dulu nih depan mata, karena kelihatan hasilnya. Betul, dan insurance dianggap cost kan. Bener. Dan selalu ngerasa, oke gue sehat-sehat aja, dia nggak tahu yang di atas lagi dengerin, gue kasih sakit nih orang kan. Dan jangan lupa insurance itu bisa dibelinya juga bukan dengan uang loh. Benar. Kesehatan ya kan. Benar. Kata ibu yang susah banget masuk asuransi. Oh iya. Kenapa tuh gitu? Karena 2016 kayaknya ya, itu tuh gue didiagnose autoimmune actually. Jadi didiagnose, dan at that time gue belum melek namanya asuransi gitu. Yang bikin gue melek actually pacar at that time, ex pacar yang sekarang jadi suami. Untung jadi suami ya. Kalau nggak dia bahas. Dia yang kayak bilang gitu, kamu tuh kan at that time papa gue udah meninggal kan, jadi dia bilang kamu tuh ibaratnya sekarang jadi kepala keluarga nih ya kan, gimana kalau misalnya sampai perlu masuk rumah sakit gitu. Dan gue juga jadi mikir gitulah, maksudnya kan gue mulai menanggung biaya hidup nyokap gitu kan, gue juga jadi mikir kalau sampai nyokap gue butuh masuk rumah sakit, gue bakal merasa guilty banget kalau gue nggak bisa ngebiayain dananya gitu. Jangankan ratusan juta ya kan ready di bank account gue at that time, masih ya kerja kantoran gitu kan. Puluhan juta aja gue nggak ada gitu. Jadi ya mulailah gue melirik insurance pada saat itu gitu. Dan waktu gue mau masuk di 2018 ya ketolak gitu, karena udah ada riwayat si autoimun ini gitu. Cuma setelah second opinion ke Singapura dan segala macam, ternyata autoimun gue tuh autoimun juga, tapi autoimunnya beda. Masih bisa di itu ya, masih bisa di-accept gitu ya. Yang pertama tuh diagnosanya Sjogren syndrome. Padahal gue berasanya tuh healthy banget gitu. Kalau mungkin kalian kenal gue at that time, gue kan very aktif, terus kayak juga rajin olahraga, makannya selalu ya berusaha untuk dijaga walaupun gak turun-turun. Oke. Beda, yang penting sehat, yang penting sehat. Lifestyle lah, healthy lifestyle gitu. Dan dari luar tuh sangat nggak kelihatan gitu kalau gue tuh punya si autoimmune Sjogren syndrome itu gitu. Tapi di mata underwriter ya kan, a risk is still a risk gitu. Jadi ya sampai 2-3 kali gitu gue nyoba apply buat insurance, sampai akhirnya second opinion ke Singapura dan ternyata diagnosanya itu beda. Baru abis itu gue coba apply lagi dan akhirnya diterima, dan itu pun diterimanya dengan pengecualian gitu. Jadi khusus untuk penyakit itu yang kedua tuh diagnosanya Hashimoto thyroiditis gitu ya, itu dikecualikan gitu. Jadi kalau sampai gue perlu klaim yang berhubungan dengan penyakit itu ya tidak bisa di cover gitu. Dan banyak orang yang mikir, oh gue masih muda, gue sehat kok, tapi sesimpel kayak kolesterol tinggi itu aja tuh bisa kena ekstra premi atau bahkan ya ditolak gitu. Iya. Berarti ibaratnya lo ngumpulin duit sampai segimana untuk bisa bayar premi, belum tentu lo bisa masuk gitu ya. Benar, iya. Dan malah jadi risiko lo kan bakalan lebih tinggi Betul, kan, karena lo nggak betul. jadi lo mengeliminate potensi untuk lo punya manajemen risiko Betul, yang lebih betul. lebih ajak gitu, lebih steady gitu. Berarti emang dari awal lo memulai
journey financial planning lo emang udah budgetin lah tuh si insurance ya. Bukan hanya financial planning, tapi ketika lo punya uang sebenarnya lo udah memikirkan manajemen betul, risiko. betul. Iyalah, siapa yang mau bayarin kan? Iya, karena kalau lo memulai journey financial planning orangnya tidak eling ya tidak akan terjadi menurut gue. Benar. Oke, nah sekarang nih kita udah masuk ke penutup nih. Gak berasa ya? Nggak berasa, cepet Nah. banget. Penutupnya akan berapa lama nih kita jawabnya? Tergantung kan, tergantung. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua nih yang nonton kita nanti, menurut kalian ada nggak sih tips untuk mengubah dari yang takut menghadapi keuangan menjadi oke, I'm ready to face the financial problems gitu lah ibaratnya. Ada tips nggak buat kalian? Dari kalian nih, gimana? Siapa duluan nih? Kalau Gua dari mikir. gue, Oke, Jesse duluan kalau gitu kalau ya. dari gue sebenarnya sih beneran deh nggak usah kayak di-stressin sampai gimana. Intinya ya mulai aja dulu, nanti pelan-pelan pasti kalian akan build step by step gitu. Akan build the habit ya. Iya, kalau gue sendiri dulu ya mungkin ya tadi ya seperti yang gue cerita, pertamanya adalah punya insurance gitu kan. Tapi at that time gue nggak ngerti itu kalau itu ternyata part of financial planning gitu. Kebetulan memang gue mulainya di step yang tepat, ya kan. Kenal Manajemen pacar yang resiko tepat ya. dulu, iya. Bahkan at that time dia mau beliin gue, tapi gue merasa kayak aduh ini too much. Oke. Karena sekarang akhirnya Too much dibayarin juga. commitment gitu. Pada akhirnya sekarang dibayar juga. Bayar sendiri lah. Oke. Ya kan, terus abis itu nanti mungkin kalau kalian merasa udah oh ya kayaknya udah lumayan secure, baru mungkin next stepnya investasi. Mulailah tuh kalian belajar ikut seminar-seminar, baca buku, itu penting banget sih menurut gue karena dari situ kalian bisa benar-benar deep dive gitu. Dan kalau mungkin kalian merasa benar-benar pengen tahu nih, pengen belajar mendalam, mungkin bisa ikut kelasnya financial planner gitu. Banyak yang ikut di kelas kita waktu itu ya untuk personal aja gitu, bukan untuk cari klien gitu. Ya kayak Ci tadi ya, belajar dari pengalaman daripada nge-hire orang, mending gue sendiri aja jadi Iya, financial planner iya. kan. Oke. Dan memang itu kayak apa ya, ibaratnya kayak kalian nyoba, kalian mungkin throughout the journey mungkin akan gagal, kayak kalian sadar oh kayaknya ini salah nih, strateginya kayak gini, diperbaiki ya terus lagi gitu. Emang kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Acit gimana, Cit? Kalau menurut gue financial planning itu sebenarnya kayak apa ya, kayak lo masak, bebersih gitu ya, tuh menurut gue adalah life skill. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak wah gue keren banget, enggak, itu normal gitu, tuh sawayahna gitu ya kalau kata orang Sunda gitu ya, seharusnya memang lo punya skill tersebut. Jadi apa namanya, ya emang lo harus belajar. Dan satu, karena kayak gue merasa kalau anak muda zaman sekarang lebih udah terpapar gitu karena banyak Lebih informasi, lebih banyak konten, jadi mereka nggak denial. Tapi kayak generasi yang lebih tua gitu ya, apalagi maksudnya gue bisa bilang generasi gue yang almost 40 Millennials, Kita kan enggak ya justru ya, beda generasi. millennials itu menurut gue kayak beberapa gitu ya masih banyak yang gue temui ya, itu masih denial gitu, kayak keadaan gue tuh baik-baik aja, gue tuh nggak butuh financial planning karena gue tuh benar-benar kayak kalau bikinnya nih, klien udah datang ke gue, udah jembrengin semuanya, dia udah tahu financial goals-nya mau apa, bla bla bla, dengan banyak maunya yang banyak banget gitu ya. Tapi udah gue jembrengin dan udah gue bikinin plannya, misalnya lo harus investasi berapa, sebenarnya lo amannya dana darurat gimana, terus udah gitu misalnya si asuransinya gimana, diikutin nggak? Enggak, dibikin aja, gue dibayar sebagai planner, dibayar, tapi ya udah gitu. Sebenarnya ya gue sih selalu ngebalikin lagi, uangmu terserah mau diapain ya kan, gue bukan ngatur, tapi ya berarti ya tadi utamanya adalah sebelum lo mencari tahu ya lo juga jangan denial sebenarnya, itu dulu gitu. Dan apa ya, kayak unlearn and relearn gitu sebenarnya kalau buat financial planning, karena menurut gue akan beda-beda lagi di fase hidup tertentu. Dan ketika misalnya tujuan finansial lo tuh udah berubah banget ya, lo harus selalu revisit plan lo di awal gitu, karena pasti semua hitungannya bakalan beda gitu. Oke. Tapi setuju gak sih kalau emang PR kita semua tuh kadang tuh ya, di saat kita udah mulai panik gitu kan, udah ngerasa butuh nih, oke, kita coba cari tahu, tapi itu pengen tahu is one thing, tapi jalaninnya tuh another thing gitu loh. Benar, itu karena sering pas terjadi. kita udah tahu, misalnya kayak tadi klien lo ya, udah dapet ilmunya, itu udah satu ketenangan batin sendiri. Ngejalaninnya mah nanti aja gitu kan, yang penting gue udah usaha nih gitu kan. Ibarat Ikhtiar kayak gitu pergi kan. ke dokter diet gitu ya, lo mau kurus pergi ke dokter diet. Bener banget, setuju gue. Disuruh masak ayamnya 200 gram belum tentu dijalanin Iya, gitu. benar. Kadang masih ngemil ini.
kalau dokter diet masih bisa dapat kapsul ya, yang buat fat blocker lain-lain. Kalau financial planner siapa yang gitu yang mau itu Iya, kan? kecuali bapak ibu lo sultan nggak apa-apa sih. Bener. Mau gua aja. Nah, tapi itu sih kalau menurut gue jangan, maksudnya biar ready tuh gimana, pastinya belajar karena nggak akan pernah ready sih. iya kalau menurut gue sih nggak akan pernah, maksudnya kayak itu sesuatu life skill yang memang harus dipelajari dan harus atas kemauan diri sendiri karena si financial planning ini tuh lifelong journey banget sih menurut gue gitu karena fase Seumur hidup hidupnya sih kayaknya. iya fase hidupnya kan bakalan beda-beda jadi ya harus terus dipelajari dan apa namanya belajarnya tuh apakah gue harus ikut kursus lah ya zaman sekarang mah sosial media juga banyak gitu Iya, maksudnya benar. pas zaman gue Nih, memulai ilmu dari LF Talk aja udah dapat kan? benar kayak di 2020 aja tuh gue googling itu nggak maksudnya nggak sebanyak sekarang tuh banyak banget di sosial media lo mau lihat di Instagram atau TikTok tuh bejibun gitu lah ya. Kalau zaman dulu tuh enggak emang kayak makanya kenapa gue juga ngambil certified financial planner ya karena untuk mendapatkan ilmu komprehensif itu nggak banyak gitu loh kayak source-nya gitu. Tapi kan kalau sekarang karena udah banyak ya udah sembari misalnya lagi nongkrong di toilet atau misalnya lagi naik mobil misalnya commuting macet mau ke kantor Dengerin ya podcast. iya Benar, belajar Dengerin kayak podcast gitu. live. Ya. Benar, jangan lupa. Nah terus ya sambil ya dipraktekin gitu jangan cuma dipelajarin karena ya namanya ilmu tidak akan pernah berguna jika Benar. tidak dipraktekkan. Benar. Oke guys, itu dia sharing live partner kita hari ini. Thank you banget buat Jesu sama Acit yang udah ngobrol bareng hari ini, sharing pengalamannya. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk share, like, comment, and follow Instagram kita Live by Vision. Dan sampai jumpa di live talk berikutnya. Bye-bye.